Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang 4 keputusan kecil yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi untuk kalian bisa sukses usia muda. Oke, yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita bahas tentang ada 4 keputusan kecil yang sangat berpengaruh atau sangat penting untuk kita bisa sukses usia muda. Dan memang untuk kita bisa berhasil dan sukses itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi teman-teman, yang paling utama adalah ketika kita melakukan keputusan-keputusan kecil dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir, Pak, bukankah ada orang yang sukses itu selalu keputusan besar, Pak? Mengambil langkah besar, mengambil untung yang besar, mengambil bisnis yang besar, mengambil sesuatu yang terlihatnya langsung besar, Pak. Nah, saya ngomong teman-teman, bahwa sesuatu yang besar itu pasti dari yang kecil, ya kan? Dan yang kecil ini itu sangat berpengaruh sekali dan sangat signifikan karena sifatnya adalah repetisi, sifatnya adalah konsistensi. Kita ibaratkan seperti ada orang itu memecahkan batu. Ya, kalau kita mau sukses itu seperti batunya harus pecah, batu yang besar sekali itu kita harus pecahkan. Ketika kita memecahkan batu yang besar, itu pasti kita akan memukulnya dengan palu yang ukurannya lebih kecil daripada batunya. Tapi teman-teman, kalau dilakukan konsisten terus-menerus, maka batu yang besar tadi itu bisa hancur, bisa jadi kecil, teman-teman. Ya, jadi kecil dan sampai hilang atau hancur, sampai nggak ada lagi. Nah, itu sama dengan kita namanya keberhasilan atau kesuksesan. Yang kita bisa lakukan adalah langkah kecil terus-menerus yang kita lakukan itu sangat berdampaknya besar sekali. Nah, jadi kebiasaan kecil itulah hari kita bahas tentang keputusan kecil ini yang penting. Ada 4 keputusan kecil yang ini sangat berpengaruh untuk kalian bisa sukses usia muda, ya. Yang pertama yaitu teman-teman, prioritaskan kesehatan dan kebugaran. Karena apa? Kalau kita bicara kesehatan, ya kan, kita mau sukses seperti apapun, kita mau kaya seperti apapun, kalau nggak ada kesehatan itu sama aja nol. Maksudnya gini, kalau kita punya angka 1M, ya, 1 miliar gitu ya, nolnya kan 9 tuh, ada angka 1 di depannya. Nah, kesehatan itu seperti angka 1, teman-teman. Kalau satunya hilang, 1 miliar pun nggak ada artinya, jadi tinggal sisa 0 aja. Nah, makanya kita harus fokus dengan kesehatan dan kebugaran ketika di usia muda. Karena apa? Nanti ketika kita bisa ketika beranjak lebih senior, gitu ya, beranjak lebih tua, itu akan kita bisa menikmati investasi itu. Dan yakinlah ketika kita sehat dan bugar, teman-teman, maka kita akan kerja lebih produktif, kerjakan lebih enak, kerjakan lebih nyaman, lebih tenang, lebih happy, lebih sukacita, ya kan? Karena badannya enak, cara berpikirnya juga lebih segar, lebih enak. Nah, itu poinnya. Jadi jangan lupakan, ini nomor 1. Kenapa taruh nomor 1? Kenapa ditaruh di paling atas, paling utama? Karena kalau saya bahas 4 yang lain, ya kan, nggak ada gunanya dengan yang nomor 1 ini. Kalau nomor 1-nya hilang, maka kita percuma bahas keputusan yang lain, ya kan? Makanya kita utamakan kesehatan kita, jaga pola hidup, jaga makanan, ya kan? Makanan yang kita makan apakah sudah sehat atau mungkin kita makannya junk food terus. Nah, itu kita bisa perhatikan, lebih banyak sayuran. Kita mungkin juga berolahraga setiap hari, kita lari pagi, jogging pagi, kita bisa olahraga yang kita suka. Nah, secara rutin, teman-teman, karena ini sangat mempengaruhi produktivitas. Lalu yang kedua, teman-teman, yaitu kelola keuangan dengan bijak. Nah, setelah sehat tadi, ya, baru kita memikirkan bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Ya, berinvestasilah di saat muda. Saya sudah pernah bahas videonya di sebelumnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi nanti, ya, di share bahwa ada satu video tentang bagaimana investasi yang baik di usia muda. Ya, ada 3 investasi yang bagus yang kita bisa lakukan di usia muda. Anda bisa terapkan itu, teman-teman, sambil juga kita bisa mengolah keuangan sehari-hari yang kita bisa menabung, kita bisa alokasikan uang ini untuk apa, untuk aset, untuk kebutuhan sehari-hari, kita harus pisahkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya poin nomor 2 ini, kita mengelola keuangan yang sehat, ini pertanda, teman-teman, kalau Anda ini punya sudah ada keputusan-keputusan kecil yang Anda sudah buat, itu bisa mengarah ke kesuksesan. Coba tulis di kolom komentar, teman-teman, kira-kira Anda sudah buat keputusan ini atau belum. Lalu yang ketiga, yaitu kita membaca buku selama 10 menit. Jadi ini kalau yang saya share ini, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, membaca buku 10 menit tiap hari itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, wawasan kita lebih luas. Ya, otomatis yang kita baca pastinya harus buku-buku yang memang berdampak, ya, buku-buku yang mungkin Anda suka di bidang apa. Ya, suka di bidang fashion, Anda suka bidang makanan. Nah, Anda bisa terapkan itu. Baca buku-buku yang memang Anda ingin tekuni. Maka meningkatkan kualitas wawasan Anda, kualitas pemahaman kita sehari-hari,
dan kita bisa kerjakan ya kan passion kita itu dengan lebih luar biasa lagi. Ya baca buku 10 menit, nggak perlu 30 menit, nggak perlu 1 jam teman, hanya 10 menit setiap hari, tapi konsisten habiskan bukunya sampai habis ya kan. Misalnya kalau saya pribadi, saya suka buku pengembangan diri, saya baca bukunya setiap hari ya kan, 10 menit saya baca, mungkin 10 menit itu hanya 2 halaman, tapi 2 halaman itulah yang menentukan nanti ketika kita ada masalah, ketika ada sesuatu kendala, kita sudah pernah baca buku sebelumnya, udah pernah baca, oh ini solusinya seperti ini, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah yang nomor 4, yang nomor terakhir, ini yang juga penting menurut saya, yaitu pilihlah komunitas atau pilihlah network, jaringan pertemanan Anda. Ketika kita bisa punya pertemanan yang baik, pertemanan yang positif, pertemanan yang bisa membangun, pertemanan yang saling bisa mendukung, terutama juga dalam bidang karir, maka ini akan menunjang sekali percepatan kesuksesan kita tiap harinya. Jadi kalau kita gaulnya teman-teman dengan orang-orang yang mungkin seringkali nggak mikirkan tentang karirnya, tentang masa depannya, nah itu berbeda dengan kita berkomunitas, berkumpul dengan orang-orang yang mikirin karir, mikirin bagaimana bisnis, mikirin gimana caranya bisa maju, pikirin bagaimana caranya supaya bisa hidup ini lebih baik, bisa punya kualitas hidup yang lebih jauh lebih baik. Itu pasti berbeda sekali. Nah itu pesan saya teman-teman. Jadi dari 4 pesan tadi atau 4 fokusan ini, kira-kira teman-teman Anda sudah lakukan keputusan yang mana? Saya doakan semoga sih sudah 4-4-nya Anda lakukan ya. Tapi kalau belum pun misalnya baru 1 atau 2, it's okay ya, kita bisa terapkan 4 hal ini secara konsisten terus-menerus. Nanti percayalah dengan omongan saya, 5 tahun lagi setelah Anda nonton video ini teman-teman ya, Anda sudah tonton video ini 5 tahun yang lalu misalnya ke belakang, Anda tonton lagi nih 5 tahun ke depan, maka hidup Anda itu pasti jauh ya, perubahannya signifikan sekali ya. Bahkan mungkin bisa peningkatannya 5 kali lipat, 6 kali lipat, bukan coba secara ekonomi, tapi secara kualitas diri, secara pengetahuan, secara bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain, secara holistik ya, hidup kita kan jauh lebih luar biasa lagi. Saya juga pernah bikin video tentang orang kaya itu belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya ya. Jadi kalau kita mau bicara sukses itu bicaranya holistik, bicaranya umum, bicaranya itu ada aspek-aspek lain selain yang namanya ekonomi atau kekayaan, termasuk tadi saya ngomong kesehatan, termasuk bagaimana pengetahuan, bagaimana hubungan sosial dengan masyarakat, termasuk dari bagian keberhasilan atau kesuksesan kehidupan kita. Nah itu aja pesan saya teman-teman. Thank you ya sudah lihat video ini, nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.